portal lecture saya. Sebentar, saya share. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dilihat ya. Jadi ini adalah yang tergabung di bisnis digital untuk kelas EA. Ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil scrolling sebentar gitu ya. Ini saya akan coba lambatin. Bisa dilihat namanya. Nah, dah. Itu ya. Mungkin sok kalau misalnya ada yang belum terlihat coba. Nah, itu ya, teman-teman. Mungkin sudah bisa terlihat. Nah, jadi bagi teman-teman yang tadi tergabung, yang saat ini bergabung dan namanya ada di daftar tadi, itu sebenarnya jadwalnya di hari Senin jam 8, jam 20 gitu. Itu yang kelas EA. Nah, bagi tadi teman-teman yang ternyata nggak ada kelasnya, ya sorry, daftar hadirnya gitu ya, yang di kelas EA tadi, ya berarti memang tergabungnya di kelas yang sekarang, yang EC kalau nggak salah. EC itu yang hari ini gitu. Jadi di bisnis digital itu ada 2 dosen, saya dan Bu Wiwi ya. Bu Wiwi memampu kelas EB. Gitu. EB itu juga hari Senin jam 8. Nah, saya mengampu kelas EA. Hari Senin jam 8. Ada yang EC. Nah, yang EC itu adalah yang hari Rabu jam 8. Nah, kalau teman-teman tadi tidak terlihat, kemungkinan berarti ada 2. Ya, memang tergabung di kelas EC atau mungkin tergabung di kelas EB. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Silakan, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Tapi untuk yang sudah tergabung di sini jangan, namanya tidak ada ya jangan jadi apa ya, jangan jadi masalah gitu ya, nggak apa-apa kita gabung di sini aja dulu, karena kan tetap aja yang kelas kalaupun kalian tergabung di kelas EB, berarti kan pertemuan pertamanya itu akan tetap sama gitu ya, yang di sama Bu Wiwi gitu. Kurang lebihnya sepertinya akan sama materinya gitu. Nah, yang kelas EA ya nggak jadi masalah juga, itu kan anggapannya hari Senin kemarin berarti nanti kalau misalnya nanti teman-teman diampu sama saya juga di hari Senin jam 8, ya berarti kita materinya bisa dilanjut gitu ke pertemuan 2, tidak lagi mengulang di pertemuan ke-1. Jadi it's okay, nggak apa-apa, nggak jadi masalah untuk yang sekarang. Nah, untuk teman-teman mendapatkan, daftar hadirnya, mungkin nanti coba itu ya, coba nanti juga saya akan bantu ke Pak Dawan juga kepada tim di prodi untuk melihat ininya, daftar absennya. Jadi teman-teman udah tahu ada di kelas mana gitu ya. Mungkin mudah-mudahan besok udah bisa saya share. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah tidak lagi mungkin saya masuk aja ya ke materi untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi kita akan membahas mengenai sebuah bisnis yang katanya itu sudah lekat banget dengan keadaan kita sekarang, katanya gitu ya. Karena kita bisa lebih jauh dari pacar, dari pasangan gitu ya, tapi tidak pernah bisa lebih jauh dari handphone. Jadi katanya handphone itu udah bener-bener jadi kayak organ manusia. Jadi selalu ada di dekat kita, katanya gitu ya. Handphone rusak itu adalah suatu hal yang memang menyedihkan dan itu akhirnya benar-benar harus terganti saat itu juga gitu.
Karena memang banyaknya kepentingan kita dari segi komunikasi gitu ya, lalu juga hal-hal yang memang kita kerjakan gitu mungkin berkaitan dengan pekerjaan, lalu juga hiburan kita, cari uangnya di kita dan segala macam, itu semuanya sudah bisa digunakan, sudah bisa menggunakan handphone. Nah, berarti dengan seperti itu, ada satu hal yang memang akhirnya kita pahami, wah kegiatan ekonominya kita pun itu juga akhirnya sekarang bisa bergantung dengan yang namanya sebuah handphone, ya. Nah, handphone itu kan menghasilkan arus informasi digital, gitu ya. Kita sama-sama memahami dulu nih, karena saya pernah punya pengalaman bahwa digital itu adalah sesuatu hal yang awalnya itu berupa print out gitu ya, berupa, hard copy itu apa namanya, di soft copy-kan. Jadi hanya proses penggantian dari wujud aja gitu. Nah, sebenarnya digitalisasi itu apa gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu terlebih dahulu. Lalu juga sebenarnya apa yang bisa kita sebut sebagai digital dan apa yang bisa kita sebut sebagai non digital atau barang informasi berkaitan dengan fisik gitu. Kalau misalnya kita lihat sekarang surat kabar itu sebenarnya informasinya apa ya? Surat kabar sekarang juga terbagi menjadi 2. Ada surat kabar online, ada surat kabar yang masih memang cetakan. Lalu digitalisasinya itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini yang jadi salah salah tangkap kalau menurut saya buat beberapa orang gitu ya, dan juga mungkin, banyaknya orang masih menganggap bahwa digitalisasi itu semua yang memang bisa diakses menggunakan perangkat, baik laptop, handphone, tablet, atau apapun, gitu ya. Nah, contohnya gini, ini mohon maaf nih bukannya saya promosi ya, ini kebetulan di dekat saya ini ada Nescafe, kelihatan, ya. Ada Nescafe. Informasi ini adalah seharusnya berupanya berupa digital. Saya memegang Nescafe saat ini. Ini informasi digital. Tapi apakah Nescafe ini berbentuk digital? Ya sampai saat ini kan kita tidak bisa menikmati Nescafe langsung yang keluar dari laptop. Gitu kan ya? Nah, jadi sehingga apa ini yang bisa kita sebut dengan digital? Sebenarnya seperti apa digitalisasi itu? Dan juga bentuknya itu nanti akhirnya akan seperti apa? Nah, sebelum ke sana, jadi ada tujuan dulu pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan kali ini, kita mungkin akan lebih banyak membahas mengenai hal-hal ini gitu ya, yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama menjelaskan pengertian dari bisnis digital, lalu yang kedua memahami sejarah dan perkembangan bisnis digital, selanjutnya memberikan contoh nyata berkaitan dengan bisnis digital, dan juga mengidentifikasi faktor pendorong dan tantangan terhadap bisnis digital. Nah, kita mulai dengan pengertiannya. Banyak orang yang tadi ya saya bilang gitu berkaitan dengan digitalisasi itu apa gitu. Anehnya gini teman-teman, ini saya dapat pemahamannya berdasarkan dari artikel jurnal yang saya baca. Kalian mungkin pernah kerja gitu ya, atau mungkin saat ini sedang kerja, lalu kalian ketik surat ya, ketik surat, tuh sudah ditandatangani dan segala macam di-print out, sudahnya difotokan pakai cam scanner atau dibuat jadi PDF ya, lalu disebarkan. Itu kalau menurut saya bukan bentuk dari digitalisasi. Jadi digitalisasi itu tidak pindah media. Kalian bikin surat menggunakan laptop sebagai sarana media digital, lalu kalian ngetik, proses tanda tangannya, pengesahannya dan segala macamnya itu menggunakan digital gitu ya. Dan juga kalau menurut saya gini, ini ada beberapa perbedaan persimpangan pendapat gitu ya. Sekarang kita sudah mengenal yang namanya QR signing gitu ya, QR sign. Itu ada privy.id mungkin teman-teman, atau privy nyebutnya, privy ya seharusnya. Privy.id itu dia sudah menggenerate QR code yang isinya memang digitalisasi, atau buat teman-teman yang kerjanya di Ditjen Pajak gitu ya, sekarang kan sudah tidak ada lagi ya tanda tangan digital yang berbentuknya tanda tangan gitu loh. Nah, tanda tangan yang bentuknya tanda tangan ditandatangani dulu gitu ya, lalu di-scan, lalu di-crop, lalu dimasukkan ke surat, itu sebenarnya juga bukan seluruhnya merupakan sebuah proses digitalisasi. Tuh. Karena berkaitan dengan digitalisasi itu tidak adanya perpindahan dari media. Gitu ya.
tidak adanya perpindahan dari media. Tapi nanti berkaitan dengan bisnis digital itu bukan pada pergeseran makna, tapi ada pergeseran berkaitan dengan barangnya gitu ya, atau jasanya, atau memang produknya yang kita beli, yang kita jual terhadap arus digital. Nah, nanti itu mungkin kita bisa bahas lagi lebih dalam. Gitu ya. Nah, jadi definisi dari bisnis digital itu sebenarnya adalah aktivitas usaha yang memanfaatkan teknologi digital. Gitu. Terus teman-teman mungkin akhirnya bisa punya pertanyaan, bagaimana dengan printer? Gitu ya, atau apapun yang bisa mencetak arus dari informasi digital terhadap informasi fisik gitu. Apakah itu merupakan sebuah proses digital? Nah, coba kalau menurut teman-teman itu gimana sih dari pengertian yang memang sudah kita tambahin di sini? Pertanyaan sayanya itu adalah printer itu alat digital atau bukan? Coba ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Digital, Pak. Digital. Kenapa tuh digital? Coba, kenapa digital? Kalau itu merupakan sebuah definisi dari digital, saya coba pengen sama-sama kita memahami. Uang itu ada uang digital enggak? Bentuk uang. Kira-kira bentuk uang ada bentuk digital enggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada ya, gitu ya. Bisa kita lihat nggak sih bentuk uang digital tuh kayak gimana? Ya, kayak Bitcoin. Oke. E-money contohnya, gitu ya. E-wallet. E-wallet, gitu ya. Dana, OVO, GoPay, dan segala macam. Kita hanya bisa ngelihat dari jumlah angka yang kita miliki. Tapi uang, letter, Pak. ya betul. Tapi uang, ya, uang bentuknya ada juga yang uang kertas dan bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Ya enggak? Ya, Betul, ada, Pak. Betul, Pak, ada. Ya kan? Ya. Nah, jadi uang digital dengan uang kartal yang bisa kita pegang, yang bisa kita gunakan, apa akhirnya perbedaan fungsi dari digital dan tidak digitalnya itu? Berkaitan juga dengan tadi kalau misalnya kita mengarah ke printer. Kalau pertanyaan saya, printer itu alat digital atau bukan? Kalau saya bilang printer itu adalah bukan alat digital. Karena dia tidak bisa memproses informasi yang kita harus ketik-ketik terlebih dahulu. Ketika kita ketik-ketik terlebih dahulu, itu merupakan proses digital yang kita gunakan sebagai dari perangkatnya. Gitu ya. Nah, uang pun sama gitu ya. Uang ada yang bentuk digital, ada nggak? Ada. Tapi di print nggak uangnya? Enggak. Makanya itu printer itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat digital. Gitu. Printer itu hanya menghasilkan sebuah output yang berupa hard copy gitu ya. Atau memang output dari yang memang perlu dicetak atau cetakannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, gitu ya. Jadi kita sama-sama punya ruang lingkup, punya circumstance bahwa konsep digitalisasi itu kita harus sama-sama memahami terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ketika ketika saya menjelaskan, ketika teman-teman mempelajari lebih lanjut yang berkaitan dengan si digitalisasi ini seperti apa, ya nanti akhirnya salah terlebih dahulu gitu. Dari awalnya kita sudah tidak satu frekuensi. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah menciptakan nilai tambah melalui produk, layanan, atau proses. Gitu ya. Nah, kalau di proses ini, ini bisa jadi perdebatan tentang apa tadi definisi digital yang sudah kita sama-sama diskusikan, yang sudah sama-sama kita bicarakan gitu ya. Ini, oke. Produk, layanan, atau proses. Layanan yang betul-betul bentuknya digital, kalau menurut saya sekarang itu adalah Canva. Ya. Pak, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi tidak sepenuhnya. Karena kita memang lebih banyak mengenerate idenya itu dari otak kita, lalu kita tumpahkan ke si Microsoft Word dan segala macam. Kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi ketika Canva gitu ya, kita itu istilahnya sudah kita cuman tahu mau ngisi di PowerPoint itu mau ngisi apa. Kira-kira kalimatnya kayak gini segala macam. Tapi desainnya kita nggak tahu. Nah, dengan Canva
bisa dibantu, gitu. Ya, jadi ketika Canva itu menurut saya adalah merupakan layanan digital, gitu. Lalu apalagi Pak? Perbankan digital? Bisa. Sekarang kan buka rekening juga nggak perlu datang ke bank ya. M-banking. Betul, kita bisa menggunakan M-banking. Kalau singkatannya itu namanya Burekol, buka rekening online, kayak gitu. Ya, uangnya tinggal kita transferin dan segala macam. Itu bisa menjadikan sebuah layanan gitu ya dari si bisnis digital. Nah, kalau sekarang gitu ya, oke, proses. Nah, proses ini menurut saya harus benar-benar kita pahami dulu. Proses yang bisa dibilang sebagai sebuah proses digital, contohnya saya mau ngambil, kalian mungkin pernah ngeprint di Angkasa Pura, ya, di Banteng Print, atau di tempat ngeprint gitulah, you name it. Nah, dia memberikan layanannya bisa menggunakan langsung segala macam, invoice-nya juga bisa langsung keluar dari bentuk digital, gitu ya. Nah, tapi ketika dia memberikan nilai akhirnya, value yang akhirnya, bentuk cetakannya, ya itu memang benar-benar tidak bisa digital, gitu ya. Karena memang kita perlu ngeprint, masa ngeprint nggak keluar apa yang memang kita ingin print, gitu. Nah, jadi sehingga berkaitan lagi tadi dengan definisi ya dari bisnis digital, jadi di digital ini adalah yang memberikan nilai tambah. Contohnya adalah tadi, Banteng Print nggak bisa ngasihin produk itu dalam bentuk digital lagi, harus di-print. Nah, perbedaannya dari definisinya adalah tadi, ketika ada perpindahan dari metode yang awalnya digital balik lagi jadi fisik, itu tidak bisa disebut dengan digitalisasi, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang mereka digitalisasikan adalah layanannya. Gitu. Sehingga berkaitan dengan bisnis digital, ketika kalian memang memiliki sebuah produk yang tidak bisa digitalisasikan, contohnya baju, ya baju walaupun ada ya beberapa mungkin sekarang NFT dan segala macam atau apapun itulah gitu. Ya, itu memang bentuk digital gitu ya. Lalu juga barang-barang yang seperti lain atau contohnya Nescafe tadi, saya bisa mesen itu via online. Menggunakan Alpha Gift atau apalah, Gojek juga bisa dan segala macam. Tapi kan nggak mungkin Nescafe-nya keluar dalam bentuk digital doang. Nggak bisa saya nikmati, ya. Sehingga apa yang digitalisasinya? Yang digitalisasinya adalah layanannya, gitu. Sehingga bisnis digital itu bukan berkaitan dengan nilai akhir yang berupa digital. Nah, itu bedanya. Nilai akhirnya nggak harus digital, bentuknya apa? Produk yang memang bisa kita pakai, yang kita konsumsi, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dari definisi bisnis digital. Jadi bisnis digital itu tidak bisa seluruhnya digital. Tapi digitalisasi beda ya. Kalau pengertiannya digitalisasi gitu ya, berarti serangkaian proses itu harus bentuknya digital. Apa sampai ke output? Enggak juga, gitu ya. Berkaitan lagi dengan tadi hal yang kita terima, kita dapatkan gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang layanannya didigitalisasi, tapi barangnya bukan digital, barangnya berupa fisik. Dan itu merupakan sebuah definisi dari bisnis digital. Sehingga tidak selalu bisnis digital itu output-nya harus digital juga. Oke, itu ya teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut terlebih dahulu. Ini katanya ada beberapa ciri nih dari bisnis digital. Ya. Yang pertama memanfaatkan internet dan teknologi informasi. Lalu yang kedua fokus pada data dan kecepatan respon pasar. Yang ketiga fleksibel dan adaptif. Keempat berorientasi pada pelanggan. Lalu selanjutnya skala operasional global. Nah, yang pertama itu adalah memanfaatkan internet dan teknologi informasi. Saya punya ini teman-teman, saya punya sebuah cerita bagaimana caranya kita memanfaatkan internet dan teknologi informasi. Contohnya adalah ketika saya, kuliah di S1, lalu S2 gitu ya, kebetulan sekarang saya lagi studi lanjut di S3. Ada perbedaan ketika saya menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Yang paling kalau disertasi sekarang memang masih dalam tahapan ya, penyelesaian belum selesai.
Tapi kalau untuk skripsi dan tesis itu tuh sudah selesai. Di skripsi ya, saya 2009 kuliah, jadi lulus sekitar tahun 2013-an. Pada saat itu internet sudah ada, jelas sudah ada gitu ya. Tapi memang tidak semua hal yang memang kita mau cari sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu semuanya sudah disediakan sama internet. Jadi ketika saya mencari referensi ya, terus juga penelitian terdahulu, yang saya harus lakukan adalah mendatangi beberapa perpustakaan gitu. Jadi dulu saya sempat datang ke perpustakaan UPI, saya pernah sempat datang ke perpustakaan Unpad gitu ya, untuk mencari skripsi penelitian terdahulu dari seseorang yang memang sesuai dengan judul saya. Dan itu tuh memang agak-agak repot ya, apalagi saya bukan anak UPI dan bukan anak Unpad. Saya harus bayar, kalau dulu ceritanya kayak gitu, kalau mau masuk perpustakaan ya, harus daftar dulu, isi daftar tamu, daftar apa dan segala macam lah. Panjang gitu ya. Berbeda dengan ketika saya menyusun tesis. Nah, pada saat saya nyusun tesis, itu sudah ada kewajiban untuk ambil dari jurnal artikel yang sudah terpublish, setidaknya kalau dulu itu belum kayak sekarang ya Sinta 1, Sinta 2, belum kayak gitu. Jadi kalau dulu itu masih yang penting jurnalnya sudah terpublish memiliki doi gitu. Jadi mau apapun peringkatnya nggak jadi masalah. Nah itu beda tuh. Jadi saya nggak banyak main ke perpustakaan. Saya mainnya lebih banyaknya ke ya mungkin bisa di rumah gitu ya. Kalau dulu kafe-kafe juga belum banyak kayaknya yang menyediakan internet cepat. Jadi banyaknya di rumah, terus juga ya ngambilin jurnal, downloadin jurnal baru masukin. Beda lagi dengan sekarang ketika saya sedang kuliah di S3 ya. Saya bingung nih, saya mentok nih gitu ya. Saya mentok harus nyusun kalimatnya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kita juga dalam menyusun kalimat itu banyak banget pertimbangannya supaya dibacanya enak gitu. Bingung gitu ya, cuman tahu gitu dari paragraf ke-1, paragraf kedua tuh mau ngebahas ini gitu. Ah udah susah-susah sekarang bisa pakai ChatGPT. Gitu kan? Ya. Nggak perlu saya harus nyari-nyari ini dulu gitu, nggak harus nyari-nyari jurnal-jurnal orang dulu untuk mengkonekkan terlebih dahulu gitu. Terus mau cari jurnal-jurnal sekarang gitu ya, yang keblokir aksesnya karena memang perlu ini itu dan segala macam, udah ada namanya Sci-Hub. Kalau misalnya memang nggak bisa, beli di Shopee jurnalnya. Sekarang sudah sangat-sangat lebih mudah. Gitu ya. Dulu nggak ada teman-teman orang yang jualan artikel jurnal yang nggak bisa kebuka, jasa ya. Jasa artikel jurnal yang nggak kebuka di internet. Nggak ada. Wah susahnya minta ampun dulu waktu saya bikin tesis tuh gitu ya. Kalau mau ini harus daftar dulu ini. Kalau mau ke perpustakaannya yang di mana misalnya, itu juga harus member dulu, harus ikut bayar dulu gitu, biaya anggota ke perpustakaannya. Sekarang udah ada Sci-Hub, udah gampang. Terus juga sekarang kalau udah kekunci dan segala macam, kita bisa bayar di Shopee. Per artikel itu dihargai sekitar 100 kalau yang misalnya masih Sinta-Sintaan. Kalau udah Scopus itu bisa sekitar 10 ribuan satu artikelnya. Nah, jadi ketika ada teknologi informasi, memunculkan juga peluang dari bisnis yang baru. Gitu. Lalu fokus pada data dan kecepatan respon pasar. Ya, kita sama-sama mengetahui gitu ya, sekarang harus informasi itu harus cepat gitu. Kalau nggak cepat, kitanya yang kurang update gitu. Tapi karena saking cepatnya informasi, kadang-kadang kita sampai bingung milih. Ini bener yang mana, yang salah yang mana. Gitu ya. Lalu fleksibel dan adaptif, berorientasi pada pelanggan, skala operasional global. Nah, berorientasi pada pelanggan. Mungkin teman-teman ada yang pernah jualan online, ya, yang udah pernah punya e-commerce di sini. Itu bagus atau tidak? Ya bagus kalau menurut saya, karena itu sebuah peluang. Kita nggak perlu punya toko, beneran toko gitu ya. Kita jualan di pelosok Cikudapateuh atau kita ada di pelosok Ujung Berung juga masih bisa jualan gitu ya. Nah, itu akhirnya berorientasi pada pelanggan. Tapi kadang-kadang ada juga toko-toko online yang balasnya lama. Gitu ya. Terus bikin deskripsinya tidak sesuai. Nah, itu berarti dia memanfaatkan teknologi untuk bisnis digital dia, tapi belum berorientasi pada pelanggan. Berorientasinya masih pada uangnya gitu, atau mungkin pada produknya doang gitu ya, bukan terhadap pelanggan.
Skala operasional global. Nah, ini banyak banget lah ya. Tadi ada yang ngomong Bitcoin gitu. Bitcoin kan bukan dari Indonesia, tapi orang dari Indonesia bisa beli nggak? Sangat bisa. Jadi operasionalnya udah sangat-sangat lebih leluasa. Nah, ini ya. Jadi saya yakin nggak ada teman-teman yang di sini yang nggak kenal dari kelima contoh ini. Tokopedia, Gojek, Netflix, Shopee, Canva, semuanya pasti kenal. Banyak lagi gitu ya. Tapi ini saya ambil yang memang sangat-sangat familiar aja di kalangan kita gitu. Nah, ini merupakan sebuah bisnis digital. Balik lagi tadi, Tokopedia. Tokopedia tuh dia tuh ngasih apa sih ke kita? Ya, Shopee, Blibli, apa dulu Bukalapak ya. Gojek juga banyak, Gojek, Grab, InDrive segala macam. Sebenarnya apa yang mereka tawarkan ke kita? Ya mereka mah cuma menawarin layanannya, tapi output-nya dari mereka itu belum sepenuhnya digital. Kayak Gojek kita gimana caranya ya? Naik Gojek tapi kita tiba-tiba ada di dunia digital gitu. Balik lagi ya tadi. Jadi bisnis digital itu adalah sebagiannya atau seluruhnya juga bisa. Netflix. Nah, ini Netflix. Netflix itu bioskop online 24 jam. Ya bioskop 24 jam lah gitu ya. Kita mau nonton apapun segala macam bisa gitu ya. Atau OTT gitu ya sebutannya gitu. Lalu Shopee ya sama nggak jauh beda sama Tokopedia. Lalu selanjutnya Canva. Canva mungkin tadi sudah saya bahas terlebih dahulu. Dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu juga ada yang berkaitan dengan pengertian dari e-commerce. Nah, kalau e-commerce itu adalah dia menyediakan layanan transaksi untuk jual beli online. Barangnya dikirim. Bentuknya bukan digital gitu ya. Tapi ada juga mungkin beberapa yang digital. Tapi kalau misalnya dari si bisnis digital, fokusnya lebih kemana? Fokusnya itu adalah lebih berkaitan terhadap model bisnisnya gitu. Model bisnisnya, lalu juga operasionalnya, strategi-strategi marketingnya, dan segala macamnya gitu-gitu ya. Nah, itu merupakan concern-nya dari si bisnis digital. Kalau e-commerce, ya dia fokus terhadap transaksi jual belinya. Nah, apakah e-commerce menerapkan bisnis digital? Jelas, karena dia menggunakan model bisnisnya terjadinya bertemunya penjual dan pembeli di dalam suatu pasar, ya. Itu yang menyokong kegiatan ekonomi ya untuk meningkatkan fokus nilai ekonomi juga gitu ya. Nah, terjadinya itu di e-commerce, tidak harus di pasar yang memang cuma buka dari jam 8 sampai jam 5 contohnya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman yang berkaitan dengan operasional, SDM, keuangan, strategi, itu nanti akan ada breakdown materinya di pertemuan selanjutnya. Si Mbak gimana? Silakan. Ada yang tanyakan kah? Oke. Kalau tidak ada saya lanjut. Yudhistira? Izin Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Kalau e-commerce itu berarti sudah pasti bisnis digital. Oke. Kemudian kalau misalkan Pertanyaan. bisnis digital itu belum tentu e-commerce begitu Pak maksudnya? Atau bagaimana Pak? Oke. Berarti balik lagi di sini ya. Oke. Gini. Pertanyaannya, kalau e-commerce sudah pasti jadi bisnis digital. Kalau sekarang saya punya sebentar. Kalau sekarang saya punya prinsip bahwa tidak ada satu hal pun yang pasti karena semuanya mengalami sebuah perubahan. Tapi itu saya yakin tidak akan menjawab dari pertanyaan tadi. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang bisa saya kasih sebenarnya sekarang, apakah e-commerce sudah pasti bisnis digital? Dia ada dalam lingkup serba digital. Dia ada dalam lingkup serba digital. Dia punya server, ya. Dia punya alur dari pemrosesan, gitu. Kita login dulu, kita cari barangnya dulu, biasanya kita lihat komennya dulu atau testimoninya terlebih dahulu. Kita mau check out, lihat dulu alamatnya sudah tepat atau belum, kuantitinya sudah tepat atau belum, vouchernya yang diskon ada atau tidak, pengirimannya mau instan, mau reguler atau apa seperti apa segala macam. Nah, itu e-commerce sudah dalam sebuah fokus digital. Ya, ruang lingkupnya itu sudah digital. Karena pemrosesan dari alur awal ketika kita mau membeli sesuatu di e-commerce
itu semuanya sudah kita lakukan di digital. Oke. Terus pertanyaan lanjutannya, apakah bisnis digital itu belum tentu jadi digital? Oke, tapi katanya kan Pak itu bisnis digital, orang udah ada nama digitalnya. Terus gimana pengertian yang lebih lanjutnya? Oke, bisnis digital itu bukan merupakan sebuah apa ya? Bukan merupakan sebuah produk. E-commerce itu produk, gitu ya. Tapi bisnis digital itu adalah sebuah konsep pemahaman, gitu. Sehingga kalau misalnya kalau misalnya saya gambarin ini di tengah-tengah gitu ya, lingkaran mana yang lebih besar? Jelas lingkaran bisnis digital lah yang lebih besar daripada e-commerce. Sehingga e-commerce itu ada di dalam lingkarannya dari bisnis digital. Nah, terus apakah semuanya bisnis digital perlu berkaitan dengan digitalisasi atau memang semuanya perlu dilakukan secara digital? Balik lagi, belum bisa. Sehingga yang diambil sama bisnis digital itu adalah pertama mulai dari model bisnisnya, ya, alur-alur flow diagramnya, DFD flow chart-nya mungkin, ya. Lalu juga mungkin beberapa yang bisa dilakukan, contohnya kalau di sini ada keuangan, SDM-nya, operasionalnya digital dan segala macam. Memang Tokopedia ngurusin kirim-kirim kan kagak. Ya, yang ngurusin kirim-kirim kan pertama si sellernya, lalu yang kedua si jasa ekspedisinya. Gitu kan? Nah, SDM-nya juga sama. Emang si Tokopedia ngegaji orang-orang yang kurir itu? Kan enggak. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, seperti apa tadi e-commerce itu? Apakah e-commerce itu sudah pasti bisnis digital? Balik lagi, bisnis digital itu adalah rumah besarnya, lingkaran yang paling besarnya itu. Nah, porsi e-commerce itu ada di dalam si bisnis digitalnya itu. Apakah itu pasti? Nggak tahu ke depannya. Tapi kalau sekarang itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih gitu ya? Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini saya lanjut ke sejarahnya, ya. Ini jam berapa? Takut kelebihan. Oke. Oke. Yang tahun 80-an itu mulai mulai sistem komputer ya, teman-teman. Ada yang namanya DOS. Itu mulai gitu ya. Komputer itu kan to compute sebenarnya. Komputer itu awalnya hanya untuk membantu menghitung. To compute. Compute itu bahasanya menghitung. Lalu juga udah muncul berkaitan dengan sistem informasi, bukan sistem operasi ya, bukan OS gitu. Jadi sistem informasi gitu. Nah dulu disket, mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu gitu ya. Mudah-mudahan semuanya paham gitu ya apa yang saya maksud dengan disket. Bukan flash disk ya. Disket itu jadi lebih besar lagi. Dia cuma bisa ngampu sekitar 1,5 mega sampai dengan 3 mega kalau nggak salah, 3 megabyte data. Gitu ya. Nah, jadi kemana-mana tuh di bawahnya itu untuk pertukaran data dan segala macam. Ya. Lalu 1990-an ya, itu tuh kalau nggak salah, correct me aja kalau saya salah. Kalau nggak salah di Indonesia itu mulai masuk internet itu tahun 99-an 2000. Tapi internet itu sudah mulai gitu ya, sudah mulai ada gitu sebenarnya itu dari tahun 90-an awal. Ketika internet dan email gitu ya. Dulu e-commerce sederhana itu sebenarnya kalau Kaskus teman-teman mungkin masih paham ya, masih tahu ya ada forum jual belinya FJB Kaskus, itu juga sebenarnya adalah e-commerce sederhana gitu. Tapi itu memang platformnya gitu ya. Nah, itu udah mulai munculan tahun 90-an. Balik ke 2000-an. Nah, 2000-an ini sebenarnya ya ini munculnya apa ya? Munculnya hal yang memang sangat-sangat menarik gitu di dalam dunia perkembangan ya, sistem informasi. Kalau misalnya teman-teman nge-search gitu ya, bubble.com ya, jadi dulu itu ada fraud atau ada kecurangan gitu ya, gara-gara orang itu sangat benar-benar terfokus terhadap internet gitu. Kayaknya internet itu keren banget gitu. Sampai orang kita punya website aja dan segala macam kita bikin gitu ya, lalu kita jual valuasinya gila-gilaan. Nah, itu jadi skandal fraud besar-besaran di tahun awal 2000-an, itu namanya bubble.com. Lalu eBay dan Amazon mulai berkembang. Nah, di 2010-an yaitu 2010-an itu kayaknya kita sudah mulai merasakan yang namanya smartphones ya, kalau nggak salah Samsung Galaxy itu udah muncul gitu ya.
S3 dan segala macam tuh kalau nggak salah 2011 2012-an. Jadi udah ada mobile apps, lalu cloud gitu ya, lalu startup digital juga itu udah mulai muncul. Gojek juga kan itu ada di periode tersebut ya, 2012 kan di Gojek itu dia mulai muncul gitu ya. Nah, terus sekarang kita ada di era mana? Kita ada di era big data, kita ada di era AI, blockchain, transformasi digital segala macam. Kemarin mungkin teman-teman pastilah di Instagramnya pas saat Lebaran itu banyak banget yang update foto tapi digilbiin gitu kan. Saya bukan kemarin baru tadi gitu ya katanya. Jadi per jam itu ChatGPT itu bisa menghasilkan kurang lebih 1,8 juta gambar gilbi per jam. Gila gitu ya. Desainer kalang kabut memang benar-benar kalang kabut mungkin akhirnya. Terus yang anehnya gitu ya tapi ini mungkin yang akhirnya menurut saya uniknya Indonesia gitu. Sampai ada yang jual jasa prompt-nya atau enggak jual jasa fotonya yang digilbiin. Satu foto 10.000. Dapat 100 kalau ChatGPT ngejual satu foto 10.000 gitu ya. Dikalikan aja dengan 1.800.000 itu berapa? Udah 18 M ChatGPT dapat per jam. Gila kan ya sebenarnya untuk berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak itu adalah sejarah perkembangannya ya dari bisnis digital. Nah ini faktor-faktor pendorongnya mungkin ini kesannya sangat-sangat teoritis gitu ya. Perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, persaingan global, dan juga dulu awalnya pandemi COVID-19 gitu. Karena orang-orang pegang handphone itu mungkin 20, berapa enggak lah ya kalau 20, mungkin sekitar 18 jam mungkin ya pegang handphone pada saat pandemi COVID. Gitu. Udah nggak bisa kemana-mana, apa yang mau yang dicari gitu kan nih. Ketika tidur doang mungkin lepas dari handphone. Nah, mungkin ini sedikit saya jelaskan. Ya. Pandemi COVID-19 itu sebenarnya bukan berkah lah ya, tapi memang jadi statement di Indonesia. Ini berkaitan dengan bisnis digital. Indonesia bisa selamat dari resesi ya karena adanya pandemi. Indonesia kan memang didukung ya sama consumption, itu kan rumusnya itu kan consumption, terus governance gitu ya, investasi gitu ya, ekspor dan impor, X yang kurangin M gitu ya. Nah, besarnya itu kan sebenarnya di Indonesia itu adalah yang di consumption-nya, di C-nya ini, consumption-nya ini. Nah, ketika pandemi COVID-19, orang karena nggak bisa kemana-mana dan segala macam, dan juga memang ada yang biasanya kerja formal gitu ya, terus tiba-tiba harus diapa dan segala macam, akhirnya bikin usaha. Nah, kemunculan bisnis-bisnis usaha itu jadi semakin besar, gitu, semakin menyebar, gitu. Apalagi di saat itu TikTok udah jadi sahabat tuh. Dulu kan TikTok pernah jadi musuh, ya. Nah, gara-gara itu akhirnya banyak ini itu dan segala macam. Nah, konsumsinya di Indonesia itu kuat gara-gara ngebeli sekitar gitu. UKM itu masih bisa tumbuh gitu ya, walaupun ada juga UKM yang terdampak. Nah, itu juga yang menjadi faktor pendorongnya dari si bisnis digital itu. Dengan adanya keterbatasan hal kita nggak bisa keluar dan segala macam, tapi media informasi masih bisa kita dapati, masih kita bisa rasakan, ya akhirnya pandemi COVID bisa dilawan gitu. Dengan adanya perputaran. Jadi ekonominya masih bisa bertumbuh. Dan kedepannya nggak tahu kita mau krisis apa. Sekarang Trump lagi going mad gitu ya, lagi hampir gila tuh si Trump dan segala macam. Ya kita nggak tahu. Lalu juga stabilitas politik kita juga nggak tahu gitu di Indonesia lagi seperti apa. Dan mungkin salah satu yang bisa menguatkan kita lagi ini mungkin gitu ya adalah dengan cara kita berbisnis secara digital. Nah, selanjutnya transformasi digital dalam bisnis. Ini seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi bukan hanya menggunakan teknologi ya, tidak harus menggunakan teknologi, tapi bisa juga berkaitan dengan si model bisnisnya, cara kerjanya kita. Ya, lalu untuk apa sebenarnya transformasi digital ini? Ya, pertama untuk mendapatkan efisiensi gitu ya. Lalu penyebaran market yang lebih luas dan juga untuk scaling dari bisnis yang lebih tinggi. Kurang lebih transformasi digital dalam bisnisnya bisa digunakan seperti itu. Nah ini mungkin bisa jadi bahan renungan aja lah gitu ya.
berkaitan dari si Netflix itu dulu, teman-teman mungkin kalau misalnya masih sering itu dulu tuh ada yang di Kota Kembang ya, suka jualan DVD bajakan ya, nggak tahu harganya sekitaran 8.000 kalau nggak salah, 5.000 sampai 8.000. Sekarang coba cari yang jual DVD bajakan, udah nggak ada, karena semuanya sudah ada di internet gitu ya. Mau yang, resmi berbayar kayak Netflix, video dan segala macam ada. Mau yang tidak berbayar juga ada, Rebahin, terus apalah yang kayak gitu-gitu, buat nonton-nonton kayak gitu kan sudah banyak. Ya, jadi berkembang lagi tuh, si Netflix juga bisa kalah dari mana? Ya Netflix bisa kalah dari hal-hal yang bajakannya kayak gitu. Spotify juga bisa kalah dari mana? Kalau Spotify sebenarnya masih kalah itu gara-gara YouTube lebih banyak gitu loh. Musisi itu kalau nggak dikontrak sama Spotify atau ya acara-acara konten kayak gitu kalau nggak dikontrak eksklusif sama Spotify, dia akan lebih memilih platform YouTube untuk menyebarkan, karyanya, hasil yang memang dia lakukannya gitu ya. Terus selanjutnya Amazon, dari toko buku gitu ya, Amazon tuh dulu katanya, toko buku gitu ya, sekarang jadi e-commerce yang secara global dan Amazon dan eBay ini sih sebenarnya yang awalnya tuh bikin si, e-commerce tadi itu. Nah, ini tantangannya, ini sudah mendekati slide-slide akhir. Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan keamanan data dan privasi. Kita pernah tahu Tokopedia datanya bocor, dijual di, deep web gitu ya, segala macamnya tuh. Kan Tokopedia pakai alamat, pakai nomor handphone, tuh. Terus kalau nggak salah sudah ada juga yang berkaitan sama informasi pribadi ya kayak KTP dan segala macam, kayak gitu-gitu. Itu jadi tantangan. Kalau di bisnis, offline gitu ya atau di bisnis yang konvensional, keamanan data dan privasi itu jadi masalah nggak? Nggak terlalu mungkin. Karena kita aja kadang-kadang nyatet nama aja gitu ya di kertas, kertasnya kebuang sama makanan gitu. Jadi kan tidak terlalu ya, tapi memang semuanya itu pasti ada risiko, gitu ya. Lalu regulasi hukum dan digital, ya di kita berkaitan dengan regulasi hukum dan digital sudah ada, bukannya tidak ada ya, sudah ada, gitu. Permasalahannya, eee, cakupannya sampai mana? Setelah cakupannya sampai mana, gimana, punishment-nya, gitu. Setelahnya gitu ya, yang paling menurut saya yang paling penting itu adalah masyarakatnya bisa mengikuti atau tidak, gitu. Masyarakatnya melek atau enggak, bukan mengikuti ya, salah. Masyarakatnya melek atau enggak gitu, berkaitan dengan UU ITE lah gitu ya, lalu juga pemalsuan dokumen dan segala macam, undang-undang ini itu yang segala macam, itu masyarakatnya paham atau tidak, melek atau enggak. Nah, lalu akhirnya yang berkaitan adalah persaingan sangat cepat gitu. Jadi nggak aneh gitu, kalau sekarang lagi meledak ada trennya tren apa sekarang, tren velocity gitu ya, nanti diganti dengan tren apa, bisa sangat-sangat cepat gitu. Sehingga kalau kita tidak pandai memanfaatkan momentum, ya kita hilang kesempatan. Nah, selanjutnya adaptasi budaya organisasi. Eee, Mungkin ada ya beberapa teman-teman yang sebagai ASN di sini gitu, eee, sudah ada kebijakan mungkin dari work from anywhere-nya, lalu masalah efisiensi dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu juga merupakan sebuah transformasi dari digital. Ya, dengan hal seperti itu kan sebenarnya ya kita kita sangat mudah mengakses internet walaupun kecepatannya nggak kayak cepat di Jepang, di Korea yang udah semuanya 5G gitu ya. Tapi, masih mumpuni gitu, kita kuliah aja menggunakan teknologi informasi ya, pakai internet gitu, nggak perlu datang ke kampus. Dulu mau kelas karyawan, mau kelas apalagi kelas reguler gitu ya, tetap harus datang ke kampus, tuh. Sekarang kalian lagi sambil kerja, sambil apa, sambil nongkrong juga bisa sambil kuliah, ya. Nah, itu akhirnya dengan adanya transformasi digital, budaya pun ya harus mengikuti. Nah, ini bukan kesimpulan secara global ya, jadi nanti teman-teman akan lebih memahami lagi apa aja yang harus dilakukan, terus gimana sih bentuk dari digitalisasinya itu, kurang lebihnya seperti itulah ya. Nah, jadi bisnis digital itu sampai ke depan ya, itu masih akan
berjalan, masih akan jadi penyangga untuk mendapatkan pendapatan dan juga kegiatan ekonomi secara global. Nah, tapi kita juga perlu melaksanakan pemahaman dan adaptasi yang cepat karena arus informasi yang kita akses itu juga sangat cepat. Tuh. Selanjutnya, kombinasi teknologi dan strategi itu adalah kunci. Tapi selain dari kombinasi teknologi dan strategi, itu gimana caranya kita bisa agile sama diri kita sendiri gitu. Kayak contohnya, sekarang saya malah punya pemikiran ya, ini mohon maaf aja. Saya punya pemikiran, gimana nasib kampus yang punya jurusan DKV ketika semua hal yang berkaitan dengan seni bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, bisa di-generate oleh ChatGPT. Karena yang akhirnya penikmat atau saya nih, saya kurang terlalu suka seni lukis, seni gambar gitu, itu saya bukan nggak suka, nggak bisa gitu ya. Ketika saya bikin dong gambar ini dan segala macam, ChatGPT udah bisa nge-generate, buat saya itu cukup. Jadi tidak lagi berkaitan tentang rasa. Karena saya sudah terpuaskan dengan apa yang saya lihat. Gitu ya. Tapi apakah DKV akan hilang? Kan jelas tidak. Gitu ya. Menurut saya jelas tidak. Tapi seharusnya DKV adaptasi dan agile. Ke arah mana? Gitu loh. Karena ya kita kalau ngalahin ChatGPT ya pusing bro. Mau apa yang kita kalahin gitu. Susah lah gitu. Mereka semuanya tahu. Nah itu akhirnya yang kita perlu pastikan bahwa diri kita ini juga pasti akan kena dampaknya terhadap perkembangan dari teknologi. Tapi posisi kita perlu tahu ada di mana dulu. Apakah memang kita sebagai dalam tanda kutip hanya pemakai, gitu ya, atau yang kedua, gitu ya, kita pengguna, tapi kita juga yang mampu mengenerate gitu dari hasil yang memang kita rasa punya nilai lebih dari yang komputer lakukan atau digital lakukan. Digital does matters, ya betul, gitu ya. Banyak banget yang bisa dilakukan oleh digital, tapi belum tentu semuanya bisa dilakukan oleh digital. Kedepannya bisa berubah, mungkin semuanya bisa dilakukan oleh digital, tapi ketika semuanya bisa dilakukan oleh digital, apa peran kita untuk hidup di dunia ini? Itu jadi pertanyaan sama teman-teman semua, bahwa digital itu sudah sangat dekat gitu ya, dan juga itu punya digital itu punya kesempatan, gitu ya, punya peluang, tapi digital juga itu punya ancaman. Jadi kita harus ada di mana, ya silakan sama-sama direnungkan. Oke. Jam 9. Oke teman-teman, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kuliah pertama kita. Kurang lebihnya jadi nanti proses belajarnya akan seperti itu ya. Jadi saya akan lebih banyak mungkin gitu untuk berbicara, untuk menjelaskan, tapi saya juga butuh feedback dari teman-teman. Ketika memang ada pertanyaan, ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, ya itu yang saya sangat inginkan gitu. Karena kalian di sini tuh kan niatnya belajar ya, dan memperkaya diri gitu. Memperkaya dirinya mungkin ke depan lah gitu. Tapi memperkaya diri dari ilmunya bisa sekarang gitu. Dan saya sangat senang ketika teman-teman kurang lebih bukan memaksimalkan ya, bisa menggali apa yang seharusnya saya sampaikan lebih dalam gitu. Karena kita punya batasan dari materi. Nah, hal-hal yang lainnya itu bisa kita bahas itu ketika adanya ide-ide pertanyaan, ide-ide diskusi. Oke, teman-teman, kurang lebih itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada ya mari kita istirahat. Siap, jelas Bapak. Cukup jelas Bapak. Oke. Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Oke, Dava, silakan Dava. Ada yang ditanyakan kah? Ya, izin Pak. Silakan. Ini juga izin bertanya terkait perkuliahan. Jadi ini nanti kita selama perkuliahan ini full online ya Pak? Betul full online. Tapi memang nanti pasti ada arahan ya, ada arahan untuk datang ke kampus. Tapi dari beberapa pengalaman saya kemarin ngajar yang kelas malam seperti ini, itu tidak jadi kewajiban gitu. Jadi nanti bisa dilakukan setelah perkuliahan. Kalau misalnya memang sulit gitu. Oh iya.
Ya karena ini Pak, izin Pak sebelumnya, jadi saya dan Yovanov ini kebetulan domisilinya di Bontang, Pak. Oh, siap, siap. Jadi Oke. kalau misalkan ke sana ya sepertinya kurang memungkinkan juga sih Pak, gitu. Oke. Siap. Ya, oke. Terus, ini Pak, izin Pak, untuk berikutnya apakah bisa di-share Pak untuk RPS-nya Pak? Oh, iya. Satu semester ke depan. Boleh. Setelah ini saya share ya RPS-nya. Saya lupa juga belum nge-share. Sekalian Baik, saya sip. share materi hari ini. Oke, baik. Oke, makasih Pak. Oke, teman-teman. Jika tidak ada mungkin kita cukupkan saja ya. Atau ada yang mau bertanya lagi silakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Nomor handphone saya ada di ini jurusan, sebenarnya ada di database jurusan. Jika ada yang memang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, jangan ragu kontak saya. Atau mungkin kita juga bisa membahas di dalam perkuliahan. Cukup sekian mungkin teman-teman. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.